Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ana Friatun, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 2 Karawang. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum kita membuat visi guru penggerak, maka kita perlu memahami dulu tentang pendekatan yang akan kita gunakan dalam membuat visi guru penggerak tersebut. Di sini, dalam pembuatan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode Bagja. Apa itu Bagja? Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu B. Buat pertanyaan. Di dalam tahapan ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Tahap ini memandu kita bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau aktivitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya J. Jabarkan rencana. Pada tahap ini, kita perlu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya akan lakukan yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkualitas, dan berkebinekaan global. Dengan indikator visi, yang pertama terwujudnya peserta didik yang cerdas, yaitu peserta didik dapat memiliki pengetahuan, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Yang kedua, inovatif, menguasai IT, dan yang terakhir, kreatif. Indikator visi yang kedua yaitu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani, berkarakter, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan berkolaborasi, dan mandiri. Kemudian visi atau indikator visi yang terakhir yaitu terwujudnya peserta didik yang berkebinekaan global. Yang pertama, dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, terbuka dengan budaya baru, dan yang terakhir, menghargai budaya lain. Kekuatan aset yang sekolah saya miliki yaitu yang pertama, sarana dan prasarana, tempat ibadah, dan laboratorium komputer atau jurusan yang representatif. Yang kedua, sumber daya manusia, tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, potensi peserta didik yang unggul. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu saya memilih untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi melalui pemanfaatan teknologi? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Untuk tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan mencari tahu indikator peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat.
Yang ketiga, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahapan bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Untuk pertanyaannya yaitu, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang akan digunakan? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik? Untuk tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, dan yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Tahapan baca selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream dengan pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran kejuruan lain? Yang terakhir, apa sumber daya yang tersedia untuk dapat mempertahankan peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, membuat daftar aktivitas atau pembiasaan baru yang saya peroleh dari literatur untuk meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan baca yang keempat yaitu jabarkan rencana atau decide. Dengan pertanyaannya yaitu 1. Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang terakhir, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Untuk tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Dan yang terakhir, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki motivasi belajar dan kreativitas yang tinggi. Tahapan bagja yang terakhir yaitu aktur eksekusi atau deliver dengan pertanyaan yaitu 1. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapa yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja? Dan yang terakhir, bagaimana pencatatan kemajuan aktivitas dalam meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Untuk tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan, yang pertama, mencari tahu dan mengajak rekan guru untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, membuat daftar siapa dan kapan aktivitas dilaksanakan termasuk jadwal dan tupoksinya. Dan yang terakhir, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Terima kasih untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.